Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Pendidikan Kewarganegaraan dari Prodi Pendidikan Matematika dan Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta yang diampu oleh Bapak Dr. Mastuki SHMM. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu kasus yang cukup terkenal mengenai wawasan Nusantara, yaitu budaya-budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Salman dari Prodi Pendidikan Matematika, dan nanti ada teman saya Aini Zahratul Saadah dari Pendidikan Kimia dan Hayatun Nisa dari Pendidikan Kimia. Nah, pertama-tama kita juga harus tahu apa itu wawasan Nusantara. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, persatuan dan kesatuan ini memiliki ancaman dari internal maupun eksternal. Salah satu ancaman eksternal adalah pengklaiman budaya-budaya Indonesia oleh negara lain. Nah, berikut kami memberikan beberapa contoh kasus tersebut dan memberikan tanggapan kami mengenai kasus tersebut. Miss World Malaysia, Lavanya Sifaji meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Lavanya mengaku ia akan menggunakan batik pada ajang Miss World 2021 di Puerto Rico Desember mendatang. Miss World Malaysia 2021, Lavanya Sifaji membuat heboh sekaligus geram warganet Indonesia. Ia mempromosikan batik sebagai produk budaya Malaysia. Atas tindakannya itu, Lavanya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Melalui akun media sosial miliknya, Lavanya menyampaikan permohonan maaf. Lavanya mengunggah foto dirinya menggunakan gaun batik yang ia sebut memiliki detail batik Malaysia. Gaun tersebut akan menjadi busana yang ia kenakan untuk malam final ajang Miss World pada Desember 2021. Bukan sekedar maaf, namun Lavanya masih saja berkelit dengan menuliskan bahwa batik bukan hanya dikenal dari Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara lain seperti Malaysia, Sri Lanka, dan India juga memiliki desain batik sendiri. Sebagai finalis Miss World, Lavanya ternyata tak banyak melakukan riset. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO telah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Menurut saya, hal yang dilakukan Lavanya sangatlah memalukan dan sangat tidak dibenarkan. Bukan hanya beliau sebagai influencer, tapi beliau juga sebagai seorang Miss World dari Malaysia. Seorang Miss World harusnya bisa lebih pintar dan lebih cerdas dalam mengolah informasi tentang mana yang merupakan budaya dari negara mereka dan mana yang bukan. Batik telah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 di Dubai sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan, dan non-bendawi, sehingga batik telah resmi sebagai milik Indonesia dan bukan milik negara orang lain. Sehingga jika negara lain mengakui bahwa batik merupakan budaya mereka, hal itu adalah salah karena batik adalah budaya dari Indonesia. Hal yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah, yang pertama, kita harus bisa mengetahui yang mana yang budaya kita dan yang mana yang bukan budaya kita. Hal yang itu bisa dilakukan dengan cara belajar sejarah kita, bagaimana kebudayaan kita, bagaimana kebudayaan orang lain, dan bagaimana cara membedakannya, agar kita tidak mengakui budaya lain sebagai kebudayaan kita. Yang kedua, kita harus melestarikan batik, agar batik ini tetap menjadi kebudayaan kita, walau kita sudah menetapkannya di UNESCO, tapi kalau kita tidak dilestarikan, maka batik akan punah, secara tanda kutip. Maka kita harus melestarikan batik, agar batik tetap menjadi budaya kita. Sekian dari saya, terima kasih. Kalian tahu nggak, selain batik dan wayang kulit, ada lagi loh kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Apakah itu? Jadi pada tahun 2017, di acara ajang Miss Grand International 2017, perwakilan Malaysia ini menuai kontroversi. Mengapa menuai kontroversi? Karena kostum yang dia kenakan menggunakan properti kuda lumping. Seperti yang kita tahu bahwa kuda lumping merupakan kebudayaan Indonesia. Kuda lumping merupakan tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini menggunakan
kuda sebagai propertinya. Kuda ini terbuat dari bahan bambu yang dipotong menyerupai bentuk kuda. Selanjutnya mari kita simak video berikut. Duh, lagi-lagi Malaysia nyolong. Indonesia dan Malaysia sepertinya akan selalu menjadi rival abadi ya. Setelah kontroversi bendera terbalik Indonesia di SEA Games kemarin, kini mereka kembali membuat netizen marah karena budaya Indonesia yang diklaim. Baru-baru ini, Sanjeda John, Miss Grand Malaysia 2017 memakai kostum nasional bertema kuda warisan yang sama dengan kostum kuda lumping. Tampilannya ini tentu membuat banyak orang Indonesia marah. Pasalnya wanita ini mengenakan kostum kuda lumping sebagai national costume untuk ajang Miss Grand International. Banyak netizen yang berkomentar, ini adalah harga diri bangsa. Kini pihak Mendikbud sedang mengumpulkan bukti-bukti bahwa kuda lumping merupakan kebudayaan asli Indonesia. Setelah bukti-bukti terkumpul, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan mengutus perwakilan Indonesia untuk menemui Malaysia. Padahal sebenarnya sih, lewat Instagram Miss Grand Malaysia sudah menuliskan bahwa kostum ini terinspirasi dari komunitas Jawa. Kalau diingat-ingat memang dua negara ini sering sekali rebutan ya. Tapi yang paling penting, rendang tetap harus punyanya Indonesia. Setelah melihat video tersebut, kita harus menyadari bahwa mengklaim budaya bangsa lain adalah sesuatu yang tidak boleh, karena setiap budaya memiliki hak ciptanya sendiri. Yang perlu kita lakukan sebagai bangsa Indonesia adalah mengembangkan kebudayaan kita. Kita sebagai penerus bangsa harus dapat melestarikan dan menjaga kearifan lokal agar identitas bangsa tidak hilang, dan menerima sebagian budaya yang baik dari luar sebagai tambahan yang telah ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri tetangga kini kembali menggunakan budaya Indonesia sebagai ide untuk membuat nasional kostum yang digunakan pada kontes kecantikan Mr. Asia Internasional 2017 di Shanghai, China. Malaysia kembali menggunakan budaya Indonesia sebagai ide untuk membuat kostum nasional yang digunakan pada kontes kecantikan Mrs. Asia Internasional 2017 di Shanghai, China. Budaya tersebut adalah wayang kulit. Seperti dilansir imgrum.org dengan judul Wayang Kulit The Puppet Show, kostum ini akhirnya meraih Best National Costume dalam ajang tersebut. Dalam ajang ini, Malaysia diwakili oleh Cilaca yang kemudian juga memenangkan gelar Mrs. Asia Internasional. Sejumlah netizen di Indonesia menyayangkan bentuk wayang yang dipakai dalam kostum tersebut karena persis dengan bentuk wayang Indonesia. Padahal wayang kulit sendiri sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2003. Sebelumnya dalam ajang Miss Grand International 2017, Malaysia juga menggunakan jaran kepang atau kuda lumping yang merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia dari Ponorogo, Jawa Timur. Baik, di sini saya akan memberi tanggapan secara singkat mengenai video tersebut. Wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri dengan nilai di berbagai bidang seni. Wayang sebagai warisan budaya ini dapat memikat hati setiap orang yang melihatnya. Hal tersebutlah yang menjadikan wayang sering diakui oleh negara lain layaknya warisan pribadi. Contohnya sendiri negara Malaysia. Memang sampai saat ini wayang masih dapat ditemukan di negara Malaysia. Tetapi bukan berarti wayang tersebut berasal dari Malaysia. Karena wayang masuk ke negara Malaysia itu dibawa oleh para warga Indonesia yang datang hanya untuk bekerja atau merantau. Salah satu hal yang menguatkan bahwa wayang merupakan kebudayaan yang berasal dari Indonesia adalah ketetapan UNESCO yang telah mengakui bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2003. Saat itu, wayang kulit termasuk ke dalam kategori karya kebudayaan mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan indah yang berharga atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Tetapi, dengan adanya kasus tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi warga negara Indonesia, terutama para pemuda, untuk melestarikan, mempertahankan, serta memperkenalkan budaya bangsa, sehingga tidak terjadi kasus salah klaim. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain.
Melestarikan kebudayaan harus dilakukan oleh seluruh warga negara, tidak dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan agar tidak diklaim oleh warga negara lain adalah dengan cara memperkenalkan kebudayaan kita kepada warga negara lain. Salah satu peluang untuk mengenalkan kebudayaan kita adalah saat kita berkunjung, bersekolah, maupun bekerja di luar negeri. Cara sederhananya adalah kita memakai pakaian ciri khas Indonesia, misalnya batik atau songket. Dengan begitu, mereka yang melihat kalian mungkin akan tertarik dan bertanya tentang apa yang kamu kenakan. Dan di saat itulah kita bisa mengambil peluang untuk mengenalkan budaya Indonesia. Cukup sampai di sini pemaparan dari kami. Sampai jumpa.